Tes. Oke, karena sudah dicatat ya tentang materi IPA pada hari ini, maka akan Kak Sigit jelaskan dengan mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi IPA hari ini kita belajar tentang cahaya ya. Cahaya. Nah ya, jadi cahaya itu apa? Ini ada yang muncul nih, antivirus ya. Maaf ya. Nah, cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa memerlukan zat perantara. Nah, gelombang elektromagnetik itu apa, Kak? Gelombang elektromagnetik itu adalah satu dari dua jenis gelombang. Jadi, gelombang itu ya merupakan sebuah getaran yang merambat lurus. Nah, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, yang merambat. Tuh. Terus gelombang itu dibedakan menjadi dua. Satu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan apa namanya? Medium. Alhamdulillah, medium. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium atau bahasa lainnya adalah zat perantara. Sedangkan yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium. Nah, cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena cahaya itu kalau di bumi itu berasal dari sinar matahari. Dan matahari itu kan jaraknya jauh banget kan dibandingkan dari matahari ke bumi kan jaraknya jauh banget kan. Nah, oleh sebab itu cahaya matahari terus memanjang sampai terkena ke bumi tanpa butuh medium atau zat perantara. Nah, kalau kalian nanya, Kak, emang medium itu terdiri atas apa aja? Nah, medium itu terdiri atas ada zat padat, ya, kayak buku, meja, pensil, pulpen, penghapus, HP, dan lain-lain. Itu zat padat. Kemudian ada juga zat cair, contohnya itu air, ya, air di bak mandi, air sungai, air kali, air danau, air laut. Nah, dan kalau misalkan dari suara nih, misalkan suara Kak Sigit sampai ke kalian, berarti mediumnya itu adalah gas atau udara. Nah, itu contoh-contoh dari medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak butuh medium. Dia tidak butuh medium ya. Kayak gitu. Nah, terus cahaya itu kan tadi Kak Sigit bilang cahaya salah satu contohnya itu cahaya matahari. Tapi cahaya nggak cuma berasal dari matahari ya. Cahaya juga bisa berasal dari listrik, yaitu bohlam lampu. Bisa juga berasal dari api, menghasilkan cahaya. Nah, itu macam-macam dari sumber cahaya. Terus, ternyata cahaya itu memiliki sifat-sifat atau karakteristik. Nah, sifat-sifat cahaya itu apa aja? Nah, ini kita baca. Cahaya memiliki sifat-sifat khusus yang memang hanya dimiliki oleh cahaya. Sifat-sifat cahaya yaitu satu, cahaya merambat lurus. Nah, jadi cahaya itu nggak melengkung, dia tidak bisa melengkung. Jadi dia harus merambat lurus. Kalau misalkan terjadi cahaya yang melengkung, maka itu diakibatkan karena dibiaskan. Nah, itu kalau dibiaskan baru terjadi melengkung kayak gitu. Tapi kalau tidak dibiaskan, itu cuma dari lampu ke badan kita, atau dari lampu ke tembok, atau dari lampu ke meja, atau dari matahari ke bumi, maka dia hanya merambat lurus. Terus habis itu cahaya ternyata dapat dipantulkan atau bahasa ilmiahnya adalah refleksi pemantulan ya. Refleksi pemantulan. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah bayangan tubuh kita ketika kita bercermin. Nah, itu
cahaya dapat dipantulkan. Jadi kalau kita bercermin di depan cermin, itu ada wajah kita ya, ada badan kita, terus terkena lampu ya, cahaya lampu, maka cahaya lampunya itu akan memantulkan bayangan kita. Kayak gitu ya. Jadi cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Terus yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Nah, dapat dibiaskan atau refraksi. Nah, ini contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah bukan matahari, pelangi. Nah, contohnya adalah pelangi. Jadi, kalau kalian pernah lihat pelangi ya, Meiji Kuhibiniu, nah itu sebenarnya berasal dari satu warna yang sama, yaitu warna putih atau bening dari sinar matahari. Kemudian cahaya putih dari matahari itu mengalami pembiasan diakibatkan oleh titik-titik air hujan. Jadi titik-titik air hujan itu membiaskan sinar matahari pecah menjadi berapa warna tuh? Meiji Hibiniu 7 warna ya. Meiji Hibiniu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Meiji Hibiniu kayak gitu ya. Jadi itu dibiaskan. Terus ada juga cahaya dapat mengalami pelenturan. Nah, pelenturan maksudnya dibelokkan. Jadi dipantulin terus berbelok. Nah, itu pelenturan kayak gitu ya. Jadi nama lainnya adalah difraksi. Nah, pelenturan juga terjadi ketika kita menggunakan kacamata atau lensa. Nah, ketika kita pakai kacamata, tapi kalian nggak ada yang pakai kacamata ya. Jadi kalau kalian di sekolah duduk di belakang, terus habis itu kok tulisannya nggak kelihatan ya, kok tulisannya kecil-kecil ya. Nah, itu tandanya mata kita itu sudah minus dan wajib pakai kacamata ya. Ketika pakai kacamata, maka cahaya akan dilenturkan sesuai kondisi mata kita. Kayak gitu ya. Jadi kacamata tiap orang tuh beda-beda. Misal, teman Kak Sigit kacamatanya itu -1. Nah, teman Kak Sigit yang lain kacamatanya -2. Nah, itu pelenturannya beda. Terus cahaya dapat dijumlahkan. Nah, misalkan center A, center B, center C nunjukin ke satu arah yang sama. Nah, itu nanti jadi terang banget. Nah, itu disebut cahaya dapat dijumlahkan. Biasanya itu dilakukan ketika di panggung-panggung ya. Ada pementasan di panggung. Biasanya tokohnya itu dikasih cahaya gitu dari atas. Nah, itu jadi cahaya dapat dijumlahkan. Terus cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi cahaya itu dapat dipisah-pisah kayak gitu dari satu sumber ke yang lainnya. Terus cahaya dapat diserap oleh getarannya atau polarisasi. Nah, ini bisa juga terjadi ya akibat apa? Diserap arah getarannya akibat polarisasi polar di kutub ya. Jadi dia berhubungan dengan namanya apa ya? Aurora. Nah, aurora yaitu sebuah fenomena langit yang menggambarkan cahaya-cahaya indah berwarna-warni. Biasanya aurora terjadi di tempat-tempat yang dingin atau kutub-kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan dan negara-negara di sekitarnya. Kak, Indonesia bisa nggak muncul aurora? Nggak bisa ya. Indonesia tidak bisa memunculkan aurora. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari negara 4 musim yang ada musim salju. Kita kan nggak ada, jadi nggak bisa. Terus cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel ya ini ya, karena dia termasuk gelombang cahaya. Dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, jelas ya. Gelombang elektromagnetik itu apa, Kak? Gelombang yang tidak membutuhkan medium, kayak gitu ya. Nah, tadi dulu Kak Sigit ngecek ini dulu. Oke, masih ya. Nah, itu adalah macam-macam dari sifat-sifat cahaya. Karakteristik-karakteristik dari cahaya itu udah dijelasin di sini. Terus habis itu ada pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pada cermin datar berarti cerminnya itu tegak lurus ya. Lurus begini nih. Nah, itu disebut cermin datar. Maka ciri-cirinya pembentukan bayangannya adalah jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jadi misalkan
kita berdiri, Kak Sigit berdiri di cermin. Jaraknya itu 1 langkah. Nah, bayangan ke cermin ya, bayangan Kak Sigit ke cermin itu juga 1 langkah. Nah, jadi jarak benda sama dengan jarak bayangan. Terus habis itu tinggi benda itu sama dengan tinggi bayangan. Jadi kalau tinggi Kak Sigit itu 165, maka tinggi bayangannya juga 165. Jadi sama. Cuma syarat-syarat ini harus ketika kita bercermin di cermin datar ya. Contohnya kalau misalkan kita jalan-jalan ke taman mini, terus habis itu masuk ke rumah apa? Ke rumah cermin atau rumah kaca. Nah, itu banyak cermin-cermin, tapi nggak cuma cermin datar, ada cermin cembung, ada cermin cekung. Nah, ketika ketemu sama cermin-cermin yang seperti itu, maka tinggi dan jarak benda, jarak kita itu berbeda-beda ya. Terus bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cerminnya. Jadi maya itu maksudnya bayangannya itu berada di belakang cermin. Bersifat tegak maksudnya badan kita tidak berbelok-belok ketika kita bercermin. Nah, terus rumus umum pada lensa. Sebuah benda berada di depan sebuah lensa. Bayangan akan dibentuk oleh lensa tersebut. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa. Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini benar-benar rumus yang sering dipakai di ujian mengenai cahaya ya, mengenai cahaya. Jadi rumus ini apa, Kak? Cara bacanya? Cara bacanya ialah 1/S ditambah 1/S aksen. Ini ya, S aksen. Kok S? Salah kasih gitu ya. Nah, S aksen sama dengan 1/F. Nah, kayak gitu ya. Jadi, rumusnya itu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, keterangannya apa aja, Kak? Pertama S. S itu artinya adalah jarak benda ke lensa. Dalam kurung M. Ya, jadi S ini adalah jarak benda ditambah jarak bayangan ya. Ini jarak bayangan ke lensa sama dengan 1/F. Nah, F itu apa? F itu adalah jarak fokus. Nah, kalau kalian susah ngapalin rumusnya, Kak Sigit ada cara cepetnya nih. Mana nih? Nah, ini. Cara cepetnya yaitu gimana? Kita bikin ke bawah dia ya. Cara cepetnya gimana? Cara cepetnya adalah kita bisa nulis 1/SO ditambah mana tambah? Ditambah 1/SI ya sama dengan 1/F kayak gitu. Nah, ini nanti kasih git singkat. Jadinya apa? Sosif. Nah, jadi kan kayak nama sosis kan ya. Jadi gampang dihafal. Sosif. Nah, sosif itu 1/SO. SO itu jarak objek ya atau jarak benda ditambah 1/SI. SI itu jarak bayangan sama dengan 1/F. F itu adalah titik fokus. Kayak gitu ya. Jadi itu disebut sosif. Sosif 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Sosif, so nice tuh. Gampang kan ngapalinnya? Jadi itu salah satu rumus yang sering keluar di ujian. Terus habis itu apalagi, Kak? Nah, ada yang namanya kekuatan atau daya lensa. Adalah kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar yang datang sejajar dengan lensa. Hubungan antara jarak fokus dan kekuatan lensa memenuhi persamaan berikut. Nah, jadi rumusnya itu adalah P sama dengan 1/F. Jadi kekuatan atau daya lensa sama dengan 1/jarak fokus lensa. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu adalah beberapa rumus yang sering keluar di ujian. Tapi yang benar-benar sering keluar itu adalah sosif ya. 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, itu sering banget keluar di ujian ya.
Nah, terus habis itu ada apa lagi, Kak? Nah, kita lihat. Ini kan udah kita masuk ke dalam gambar-gambar ya. Kak Sigit udah nyiapin beberapa gambar ya untuk kita bahas. Oke, Kak Sigit cek dulu. Nah, ini apakah? Ini adalah macam-macam dari sifat-sifat cahaya. Tadi kan kita udah ngebahas ya, sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya dapat merambat lurus. Nih ya, ada gambar siswa melihat lubang-lubang di kertas atau di kaca, maka cahaya itu hanya bisa merambat lurus. Terus cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini ada gambar anak SD sedang bercermin. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Nah, salah satu contohnya selain pelangi itu adalah ada apa nih? Ada pensil, ada pensil yang dimasukkan ke dalam air, kemudian dia menjadi bengkok. Nah, pembengkokan ini atau patahan ini, ya kayak ini nih patah atau bengkok, itu disebabkan cahaya dari luar air itu terbiaskan masuk ke dalam. Jadi gitu ya. Terus habis itu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda bening contohnya apakah? Benda bening itu contohnya adalah kaca, jendela, pokoknya alat-alat rumah tangga yang dia itu menggunakan kaca. Nah, itu menembus benda bening kayak gitu ya. Terus habis itu cahaya dapat diuraikan. Nah, itu contohnya adalah pelangi yang tadi kasih kita bahas ya, pelangi ya. Jadi pelangi itu dicari-cari ujungnya, ternyata ujungnya itu adalah air ya, sumber air. Nah, itu pelangi. Ingat ya, Mejiku Hibiniu. Kita kan udah pernah main kan dari kecil, harusnya gampang ingat. Mejiku Hibiniu. Nah, terus kita coba lihat yang lebih detail. Tentang apa, Kak? Tentang cahaya merambat lurus. Nah, ini contoh dari gambarnya bahwa cahaya merambat lurus. Kita lihat di sini di samping kiri itu ada sebuah lilin yang menyala, ya kan? Ada lilin yang menyala. Kemudian lilin itu mengeluarkan cahaya. Tapi cahayanya itu bergerak ke mana-mana. Ada yang ke atas ya, ada yang ke bawah. Terus ada yang ke samping nih ya, ke samping kanan atau lurus. Nah, akhirnya ketika si siswa ini mengintip lilin melalui kertas-kertas yang sudah dibolongin tengahnya, maka dia bisa melihat ketika kertas-kertas ini sudah sejajar ya, sejajar di tengah. Karena kalau belum sejajar itu nanti tetap tidak kelihatan di kertas paling terakhir buat si penelitinya. Jadi kayak gitu ya. Itu adalah contoh ujian praktek. Ya ini praktikum tentang cahaya itu merambat lurus. Oke. Nah terus selain merambat lurus ada apa lagi? Cahaya dapat diuraikan. Ya, jadi kalian kalau misalkan punya ini nih, punya prisma, ingat ya ini prisma. Kenapa prisma? Karena atas bawahnya itu datar ya, tidak menguncup kayak tumpeng. Nah, kalau tumpeng itu dia masuknya adalah limas, tapi kalau ini namanya prisma. Nah, ketika ada satu cahaya putih itu mengenai siapa nih? Mengenai prisma, maka prisma akan membuat Mejiku Hibiniu ya. Mejiku Hibini Niu. Jadi gitu ya, dari cahaya putih dia teruraikan menjadi Mejiku Hibiniu. Ini juga sama ya. Nah, jadi kalau kalian punya prisma di rumah, boleh tuh dicoba. Dari cahaya putih bisa nggak muncul cahaya warna-warni ya. Kayak gitu. Nah, itu contoh dari cahaya dapat diuraikan. Nah, terus ada apa lagi, Kak? Ada lagi cahaya dapat dibiaskan. Jadi cahaya kalau dibiaskan itu adalah fenomena bahwa benda itu berbeda ukuran ketika di udara dan ketika di air juga. Ya. Jadi ketika apa nih? Pembiasan cahaya itu kita akan melihat pensil
atau bulpen itu akan terasa patah ketika kita lihat dari samping. Padahal sebenarnya pensil, bulpen atau alat-alat lainnya itu ketika masuk ke dalam air dia tidak patah ya, hanya saja matahari membiaskannya seolah-olah menjadi patah ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi Kak selain pensil yang ada di dalam gelas? Bisa juga kita menggunakan diri kita sendiri ketika kita masuk ke kolam renang. Kadang kan kalau misalkan kita berenang nih, Kak Sigit berenang bareng teman-teman Kak Sigit. Nah, ketika Kak Sigit udah nyemplung ya, udah nyemplung kolam renang, kadang-kadang kita mikir, wah kaki kita pendek juga ya. Ya, nah itu sebenarnya tidak pendek, cuma itu adalah artinya pembiasan. Jadi kakinya seakan-akan berpindah ya, kayak gitu. Nah, itu contoh dari pembiasa. Nah, dulu ada contoh lain nggak ya? Nggak ada ya. Jadi itu ya contohnya adalah sendok, garpu, terus habis itu apa? Pensil, bulpen dan lain-lain. Nah, terus ada lagi cahaya dapat dipantulkan. Jadi ada 4 garis besar seseorang menjelaskan cahaya yaitu yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah yang ada di gambar ini ya. Cahaya dapat dipantulkan. Jadi ketika kita mantulin senter ke sini, yang terang yang kiri gambarnya. Nah, itu lucu ya. Jadi itu adalah contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Kenapa cahaya harus bisa dipantulkan? Karena nanti cahaya akan dibalikin lagi ke luar angkasa. Karena kalau nggak nyampe luar angkasa, maka dia akan tertutup kalau misalkan cahaya matahari masuk ke bumi dan tidak bisa keluar angkasa lagi, nggak bisa balik lagi, maka dia akan mengendap lama di bumi. Kemudian dapat menyebabkan bahaya. Bahayanya itu apa, Kak? Bahayanya itu adalah suhu udara menjadi meningkat. Dan Argentina lagi. Ketika suhunya meningkat, maka akan munculnya efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Makanya kutub-kutub utara, kutub-kutub selatan, itu es-esnya banyak yang udah mencair. Nah, kenapa es-esnya sudah banyak mencair? Karena sudah sering terkena terkena cahaya matahari yang tidak bisa terpantulkan keluar. Nah, itu ya. Jadi itu macam-macam dari sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya ada dari merambat lurus, kemudian dapat diuraikan, terus dapat dibiaskan, terus dapat dipantulkan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar cahaya dan pembiasan, bisa di chat Kak Sigit ya. Insya Allah nanti Kak Sigit bahas. Nah, untuk hari ini sekian dulu sampai sini ya tentang materi apa, Kak? Materi cahaya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya, atau Kak saya masih bingung tentang ini, maka jangan takut langsung aja kirim chat ke Kak Sigit. Nanti Kak Sigit bahas. Nanti ya. Dah, oke, boleh rapi-rapi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.